Selamat datang di kanal YouTube Kontan TV. Kali ini kita akan membahas kabar tentang produktivitas manufaktur di Cina yang masih mengecewakan, sehingga memupus harapan ekonomi Cina bisa pulih lebih cepat. Pertumbuhan produktivitas manufaktur di Cina pada bulan Juli masih melambat dan tidak memenuhi ekspektasi pelaku pasar keuangan. Kondisi ini menambah serangkaian indikator yang menunjukkan Cina sedang berjuang untuk mencapai pemulihan yang lebih cepat. Data National Bureau of Statistics, NBS, atau Biro Statistik Nasional Cina menyebutkan, output industri Cina tumbuh 5,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan, melambat karena laju pada bulan Juni masih 5,3% dan di bawah ekspektasi untuk peningkatan 5,2% dalam jajak pendapat analis Reuters. Sebaliknya, indikator aktivitas bulanan NBS menunjukkan penjualan retail, ukuran konsumsi, naik 2,7% pada bulan Juli, meningkat dari pertumbuhan 2,0% pada bulan Juni. Data ini mengalahkan ekspektasi untuk pertumbuhan sebesar 2,6%, sebuah tanda upaya untuk meningkatkan belanja rumah tangga mulai membuahkan hasil. Namun, analis memperingatkan prospek yang lebih luas masih sangat menantang bagi para pembuat kebijakan, yang menunjukkan lebih banyak langkah stimulus akan diperlukan. Ekonom pasar ANZ Cina Xing Xiaopeng menyebut data menunjukkan bahwa ekonomi Cina telah mengalami awal yang lemah pada paruh kedua tahun ini. Diperkirakan kemungkinan mengganti Medium Term Lending Facility, MLF, dengan pemotongan Reserve Requirement Ratio, RRR. Tetapi kunci untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi 5% tetap pada kedatangan belanja fiskal. Ia merujuk pada fasilitas pinjaman jangka menengah dan rasio persyaratan cadangan Bank Rakyat Cina. Pada hari Kamis, Bank Sentral Cina menyuntikkan uang tunai melalui instrumen obligasi jangka pendek dan mengatakan akan melakukan rollover MLF akhir bulan ini, karena memperluas dukungan likuiditas ke sistem keuangan. Para pemimpin Cina bulan lalu mengisyaratkan bahwa mereka mempertimbangkan untuk mengelontorkan dana lebih besar ke konsumen, daripada menyalurkan lebih banyak dana ke infrastruktur dan manufaktur. Seruan untuk lebih banyak langkah peningkatan pertumbuhan bagi ekonomi senilai 19 triliun dolar telah menghantui para pejabat sejak pemulihan pasca pandemi yang diharapkan secara luas gagal terwujud pada tahun 2022. Meskipun pemerintah masih menargetkan pertumbuhan sekitar 5% tahun ini, para analis menilai semakin besar kemungkinan bahwa pusat produksi dunia tersebut telah memasuki kelesuan ekonomi yang berkepanjangan. Investasi aset di Cina tetap meningkat 3,6% dalam 7 bulan pertama tahun 2024 secara tahunan, tetapi juga meleset dari ekspektasi kenaikan 3,9% dan juga melambat dari pertumbuhan 3,9% pada periode Januari hingga Juni. Bank Sentral Cina pada pertemuan awal bulan ini mengatakan akan meningkatkan dukungan keuangan untuk ekonomi yang lebih luas dan upaya akan lebih diarahkan pada konsumen untuk memacu konsumsi. Tetapi dengan permintaan domestik yang begitu lemah dan prospek yang tidak jelas, rumah tangga dan bisnis tidak terburu-buru untuk meminjam. Demikian kabar terkini perkembangan ekonomi Cina. Terima kasih sudah menonton, tetap pantau kanal YouTube Kontan TV untuk mendapatkan kabar terkini berita bisnis dan investasi.